Halo Sobat Bipos, bertemu kembali dengan Laila Sananovia Putri di sini dan kita masih di program Bitalk Banjarmasin Pos bicara apa saja masih dengan topik The Future is Now, membangun pembelajar sejati sejak dini. Dan segmen kedua kita melanjutkan pembicaraan dengan Bunda Ica. Ya, Bunda Ica ini salah satu pendamping lapang ya. Betul sekali. Dari program Adara PAUD Berkarakter dan tim dari Indonesia Heritage Foundation. Betul ya. Bu Ica, boleh dong dijelaskan sejak kapan sih join dengan program ini? Oke, jadi saya bergabung itu sejak 2021. Waktu akhir corona ya sebetulnya ya. Iya, kita masuk new normal ya. New normal. Jadi saya direkrut untuk membantu Adaro dan IHF di wilayah kerja Banjarmasin, Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Gitu. Bersama Ibu Helda juga ya? Saya sendiri, ini wilayah binaan saya, Bu Helda gitu. Sejak tahun 2021. Nah, berarti itu kan masih masuk fase-fase COVID-19 ya? Betul. Nah, masih boleh BDR. dong diceritain sedikit, kita penasaran juga kan gimana saat COVID-19 tersebut nih untuk proses menerapkan metode PHBK ini, kendalanya deh. Kendalanya banyak sekali. Jadi terutama saat itu yang saya temukan ya, pada saat itu kan pembelajaran lebih banyak di rumah nih anak-anak. Kita tahu anak itu kurang interaksi dengan guru. Banyaknya interaksinya bersama lingkungan ya. Nah, yang pernah saya temukan ketika memang tidak terlalu dalam, tidak terlalu banyak berada di sekolah, anak itu terpapar nih dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Gitu. Bahkan hal-hal negatif pun jadi ikut ya. Nah, ketika kami sudah melakukan kegiatan pembelajaran, baik itu belajar dari rumah, kemudian sudah mulai new normal lagi ya, anak-anak sudah bertahap nih dari jam sekian sampai jam sekian berada di sekolah, atau nanti ada shift-shiftan, gantian. Nah, di situ kita mulai kembali untuk menata ulang nih. Jadi terutama untuk pembelajaran karakternya, yang mana tadi ada anak-anak yang dalam tanda kutip terpapar. Saat itu saya pernah menemukan anak yang wah luar biasa sekali ya. Tangannya itu suka ngacung jari tengah tuh. Wah luar biasa ya. Dan ternyata dia itu tidak mengerti makna dari jari tengah. Itu apa? Itu nggak ngerti. Jadi penting sekali tuh ya peran guru, peran dari orang tua di situ. Jadi ketika kita menemukan hal tersebut, kita kasih tahu tuh ke anaknya, nah maaf ya, ini tidak sopan. Kalau kita mau memuji orang lain, kita bisa gunakan jempol atau good job, kamu hebat, nah kayak gitu bisa. Jadi itu tidak secara langsung, itu bertahap sampai berapa lama, akhirnya anaknya mulai dari yang mau ngacung dari tengah, stop. Kayak gini. Lucu ya anak-anak, jadi kayak gitu tuh yang sangat terasa sekali. Sampai akhirnya ketika anak itu lulus, yang notabene awal kita menganggap anak itu wah luar biasa banget nih gitu. Ketika dia lulus pada saat kelas 1 dilaporkan sama gurunya, Bu Ica, nih mamahnya ada ngasih tahu nih WA. Anaknya bilang, Bu, Ulun jadi ketua kelas. Wah luar biasa ya perkembangannya. Ternyata dengan kita tanamkan karakter itu, selain sopan santun ya, ada juga leadership nih, kepemimpinan. Dia tuh ternyata mampu gitu untuk menjadi pemimpin. Mungkin kalau seandainya kita tidak melihat sisi positif dari hal-hal itu dari anak, kita biasanya ya mungkin ada sebagian orang menganggap wah ini anak nakal banget gitu. Tapi ketika kita bisa lihat, wah anak ini ternyata punya potensi lain nih, bisa dikembangkan seperti itu. Apalagi anak ini kan juga meniru ya, meniru kebiasaan dari orang-orang di sekitarnya. Tapi justru itu ya Bunda Ica ya, kalau melihat anak dengan perilaku seperti itu, jadi termotivasi nih untuk merubah karakternya gimana sih biar lebih positif. Dan sebenarnya masing-masing anak ini punya bakat yang berbeda-beda. Dan mereka kan spesial dengan caranya sendiri sebetulnya. Ya, memang pola asuh atau karakter ini harus dibentuk dengan
yang sudah diterapkan dari Ibu Ica bersama Adaro ini ya Bunda ya, metode PHBK ini memang sangat cocok nih untuk anak-anak yang dengan tanda kutip ya terpapar seperti Bunda Ica bilang tadi. Oke. Terus sebagai pendamping lapang nih Bunda Ica kan sering terjun langsung. Apa aja sih praktek yang baik atau pengalaman yang Ibu Ica rasakan selama menjalani program ini? Oke, banyak sekali tuh sebetulnya ya. Mungkin Mbak Citra juga sering bantu saya ke lapangan melihat ya kondisinya, Bu Helda juga bisa merasakan. Salah satu contoh yang saya lihat nyata sekali, biasanya kalau guru TK tuh suaranya gimana menurut Mbak Leli? Bersemangat sekali, tepuk semangat, gitu kan. Terus saya tanya tuh pas pulang sekolah, Ibu gimana? Capek nggak? Capek. Kenapa kira-kira? Karena pada saat ngajar jor-joran kan ya, suaranya nyaring. Nah ternyata setelah kita mempelajari PHBK, guru-gurunya juga kan mereka melakukan observasi tuh ke sekolah-sekolah inti. Nah di situ mereka melihat, oh ternyata ngajar anak PAUD bisa tenang juga ya. Nggak harus ya teriak-teriak karena stigmanya begini ya Bunda Ica. Anak-anak ini apalagi kan balita ya ini memang punya sejuta proyek lebih sejuta proyek, energinya gede jadi gitu kan, 100% sekali. Nah ternyata ketika kita bisa melakukan manajemen kelas yang baik, komunikasi yang efektif dengan anak, itu anak bahkan bisa lebih tenang gitu. Ibaratnya ya gini, kita lagi ngobrol, lawan bicara kita nyaring, otomatis kita nyaring juga kan. Betul. Nah itu yang diterapkan di kelas, ketika gurunya tenang, anak-anaknya juga bisa bersikap tenang seperti itu. Bahkan diskusi yang berjalan pun itu memang diskusi yang positif, berkaitan dengan hal-hal yang akan kita bahas gitu pembelajarannya. Oke, nah itu experience atau pengalaman dari Bunda Ica sendiri. Nah kalau Bunda Helda nih, kalau tadi kan dari sisi Bunda Ica nih untuk pengalaman terjun langsung ke lapangannya, berarti bisa dikatakan nggak nih Bunda bahwa memang setelah menjalani program atau metode PHBK ini ternyata untuk program belajar mengajar itu menyenangkan dengan metode ini, bisa dikatakan seperti itu ya? Jadi kami di KB Harapan Bunda itu sudah mengikuti program PHBK ini mulai 2018 sebelum Ibu Ica. Betul. Iya. Jadi kemudian dari 3 tahun pertama kami selalu belajar bagaimana cara untuk menerapkan PHBK yang baik dan benar. Alhamdulillah untuk tahun sekarang untuk guru, anak-anak itu semuanya bukan dikatakan berkarakter, maksudnya berkarakternya tumbuh secara alami. Guru-guru kami di sekolah pun berbicaranya positif, menegur anak tanpa berteriak, dan itu sangat saya banggakan untuk guru-guru saya di sekolah. Itu bisa Bu ya? Bisa banget. Iya, bisa banget. Dan ini Bu pengalaman awal tahun ajaran kemarin mungkin karena anak didik kami ini dari kampung, jadi kami melihat perilaku orang sekitarnya, orang tua, nenek yang mungkin perilakunya kurang lah terhadap anak. Dan di sekolah berkata seperti ini, kok ibu baik sekali sih, kata anak itu. Dan setiap hari kalau ketemu di mana, di rumah, esok sekolah lah Bu, esok sekolah, walaupun besok hari Sabtu atau hari Minggu pasti bertanya, besok sekolah lah Bu. Jadi semangat ya. Iya, semangat sekali sama sekolah. Iya, guru-gurunya sekolahnya tuh dirindukan. Justru ogah libur. Iya. Hujan deras biasanya hujan lebat. Betul. Dan saya pernah itu kebetulan pas lagi kunjungan ke salah satu sekolah, ternyata anak itu lagi sakit. Dia nggak mau di rumah aja. Jadi bener gak begitu? Kemarin baru kami pulangkan anak karena sakit gigi, kata kakaknya dia yang mau sekali sekolah. Dia mau libur anaknya. Jadi tapi di sekolah kondisinya tuh tidak aktif ya. Tidak aktif. Jadi terpaksa. Justru ini mungkin sekolah bisa menjadi obat nih Bu Citra. Iya, betul sekali. Jadi kayak rumah kedua gitu, sekolah itu. Wow, ini luar biasa bahwa memang
sekolah menjadi lingkungan atau tempat yang sangat menyenangkan Iya, bagi betul. sang anak. Jadi dia nggak berasa kayak diajarin gitu ya. Jadi guru pun bisa menjadi bestie ya kalau bisa Iya, dibilang buat betul. anak ya. Jadi, menjadi bestie. sampai ke sekolah basuh diduduk di paha guru apa segalanya tuh kayak dekat sekali lah Lengkap ya. dengan guru. Nah, jadi sudah rutinitasnya memang sudah senyaman itu ya menjadi rumah kedua bagi anak-anak ya Iya. Bunda Helda ya. Terus Laili bakal ngobrol lagi sama Bunda Ica. Nah, bagi Ibu gimana nih Bu untuk membantu guru di lapangan untuk mengimplementasikan PHBK ini? Apa sih contoh kegiatan spesifik yang dilakuin nih Bu? Oke, kita kan memang ada pembelajaran pilar karakter ya, yang mana itu sebetulnya mungkin di sekolah-sekolah lain belum ada gitu. Nah, biasanya namanya juga sesuatu yang baru, itu guru-guru perlu lebih dalam lagi. Nah, kita ada setiap kali pelatihan itu selalu ada praktiknya tuh di situ. Bagaimana cara menyampaikan pilar karakter, bagaimana melakukan aktingnya, teknik berceritanya seperti apa. Nah, memang itu perlu pembiasaan. Nah, ketika misalnya saya ke lapangan, itu guru-guru ada yang kesulitan ya. Biasanya kita bantu. Bagaimana sih cara diskusinya yang mendalam? Karena kan kita itu metodenya bukan bercerita sendiri ya, bukan ceramah gitu, enggak, tapi berdiskusi. Bagaimana sih kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar anak itu bisa lebih bisa menemukan jawabannya sendiri gitu terhadap konsep karakter tersebut. Nah, itu memang perlu pendalaman dan pembiasaan. Nah, di situ memang peran pendamping lapang sangat penting. Selain itu, setelah kegiatan belajar mengajar itu selesai, kami biasanya melakukan evaluasi itu sama guru-guru dari sejak mereka datang ya, anak datang penyambutannya seperti apa. Misal nih untuk supaya anak dan guru itu lebih lekat lagi, nggak hanya sekedar anaknya cium tangan gitu kan, tapi ada tosnya gitu. Ada pelukan yang dibangun chemistry, juga. ya, betul. Iya. Nah, seperti itu. Terus bagaimana misalnya namanya juga pelatihan kita lakukan secara bertahap ya. Tentu ada beberapa bagian misalnya memang guru-guru itu belum terlalu mendalam. Nah, di situ pada saat evaluasi kita sama-sama sharing. Sharing bagaimana Bu, di mana sih ada kesulitannya, di bagian mana seperti itu. Nah, di situ kita saling bantu. Situ. Saling mencari Solusi bersama. Apa aja sih kendala yang dihadapi, Iya, begitu betul. ya Iya. Bunda Helda ya. Berarti ini kalau misalkan ada monitoring seperti itu, untuk skala waktunya gimana nih Bunda? Nah, kalau saya itu kebetulan kan wilayah binaannya cukup luas, jadi memang kita jadwalkan seperti itu. Jadi pada saat misalnya sampai anggap ke sekolah Bu Helda ya, jadi saya datang itu pada saat penyambutan anak nih. Nah, jadi pada saat penyambutan anak itu sudah melihat bagaimana sih kedekatan guru, apakah guru menyambut dengan baik ataukah anaknya dicuekin aja misalnya gitu. Sampai kegiatan itu berlangsung, kita lihat tuh proses pembelajarannya seperti apa. Pun pada saat itu misalkan ada orang tua nih di dalam lingkungan sekolah ya, nah di situ kita bisa ajak ngobrol juga orang tuanya, terutama misalkan pada saat parenting. Nah, parenting itu sangat kita perlukan juga karena kita harus sama persepsi nih, gitu. Menyamakan persepsi itu nggak hanya sekedar lagi ngobrol gini aja kan. Nah, kita perlu ada suatu forum khusus untuk menyampaikan bahwa kita ada kegiatan PHBK yang mana di sini selain untuk pembelajaran menyenangkan, tapi juga pembelajaran karakter, yang mana itu tidak bisa satu sisi aja nih gitu dari guru aja. Sedangkan kalau di TK cuman berapa jam? Paling banyak 3 jam ya Bu Helda? 3 jam. 3 jam aja, sisanya kan bersama orang tua. Iya. Nah, di situ memang perlu peranan penting gitu, tidak hanya ke gurunya saja seperti yang disampaikan oleh Mbak Citra tadi. Tapi juga orang tua juga harus mau ya Betul. kerja bareng nih Kerja bareng. buat masa depan anak ya. Iya. Nah, terus nih kalau dari Bunda Helda sendiri dari tahun 2018 ya Bu ya sudah mulai menerapkan, mendapatkan ya PHBK ini. Ada kejadian atau pengalaman paling mengesankan apa nih Bunda sejak terlibat di program Adara PAUD Berkarakter ini? Atau satu kejadian aja yang paling nggak bisa dilupain deh? Oke. Sebenarnya banyak sih ya untuk kejadian-kejadian yang perubahan-perubahan anak ya yang dialami di sekolah kami. Tapi ada satu kejadian orang tua itu melapor kepada kami di rumah. Dia dikasih tahu oleh anaknya sebenarnya yang benar tuh seperti ini ayah abah. gitu. Jadi
pilar karakter yang disampaikan oleh guru-guru kami di sekolah sangat tertanam kepada anak. Kemudian anak menyampaikan kepada orang tua yang benar perilaku kayak membuang sampah. Itu misalkan kan di sekolah harus sedikit saja anak membuang sampah tidak pada tempatnya, kami tegur langsung secara integrasinya lah dari penanaman pilar. Kemudian di rumah dia menegur ayahnya dan alhamdulillah respon baik dari orang tua, tidak kok kamu sok alhamdulillah. Jadi orang tuanya sangat senang sekali kepada sekolah kami bahwa anak-anak itu berubah karakternya. Dan untuk tahun pelajaran sekarang pun ada laporan, kan biasanya emak-emak tuh rempong kan, anak saya sudah bisa nulis ini, anaknya itu belum bisa. Jadi respon dari orang tuanya, nggak apa-apa, yang penting sudah bisa bertanggung jawab di rumah, kata orang tuanya. Karena ada parenting kemarin Bu Ica, parenting kami dengan orang tua. Jadi ada respon dari orang tua itu tidak merespon yang hanya kognitifnya saja, tapi yang dipentingkan karakter. Mak, aku mau bertanggung jawab membereskan mainan di rumah, kata anak. Jadi orang tua itu, wah alhamdulillah sekolah walaupun baru 3 bulan 4 bulan di KB Harapan Bunda sudah ada peningkatan terutama di karakternya. Ya, jadi kalau bisa dibilang juga ya Bu Citra ya, bahwa guru-guru di sekolah juga saling mengcover nih apa yang tidak dilakukan oleh orang tua juga sebaliknya. Dan ini bersyukur banget sih ya Bu ya, sebagai orang tua anak juga, bahwa memang anaknya semakin tumbuh semakin positif lagi, jiwa bertanggung jawabnya muncul, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik Sobat Bipos, kita akan jeda sejenak dan akan kembali di segmen ketiga masih dengan topik yang sangat menarik banget nih. Kayaknya kalau satu buku juga nggak kelar kita bahas ya. Kita akan jeda sejenak, tetap di Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja.